menjadi modern berarti tidak harus meninggalkan budaya lokal. Justru generasi muda yang mengenal budayanya akan lebih percaya diri seperti itu dalam menghadapi dunia modern sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rea Heviani dalam podcast Women's Corner. Tamu kita kali ini Ibu Dr. Doris Febrianti, SIP MSI, Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM Palembang. Selamat datang di Gerahati Bu Doris. Iya, selamat. Terima kasih. Bu Doris, ini pertama kali ya kita podcast dengan Bu Doris ya. Benar, betul Mbak. Ini pertama juga baru ke Tribun. Oh iya, insya Allah ini pertama, nanti ada yang berikutnya. Amin. Bu Doris, karena ini awal dari podcast kita temanya hari ini merawat tradisi lokal di tengah gempuran budaya pop global. Jadi sesuai lah dengan bidangnya Bu Doris sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya di UIGM ya. Nah, kita mau kenal lebih dekat dulu nih dengan Bu Doris. Cerita dong ke kita dari awal Bu Doris, akhirnya sekarang mantap sebagai seorang akademisi. Cerita asalnya dari mana? Gak apa-apa. SD-nya di mana? Iya boleh. Jadi saya tuh SD-nya di Palembang Bu. Lahirnya di Palembang, sekolahnya SD-nya di Palembang, SMP-nya di Palembang, bahkan SMA-nya juga di Palembang. S1 dan S2 juga di Palembang gitu, di Unsri S1 di Palembang, S2, SIP-nya di Palembang, MSc-nya di Palembang, Unsri juga. Terus dokternya? Iya, S3-nya baru baru boleh merantau keluar ke Unpad gitu, ke Bandung gitu, Jawa Barat. Bidangnya sama, linear ya? Iya, linear. Ilmu SIP, ilmu sebetulnya SIP itu sarjana ilmu politik, tetapi kan kalau dulu kan namanya sarjana ilmu politik. Tetapi sebetulnya kami itu bukan sarjana ilmu politik gitu. Kami lebih ke sarjana administrasi negara seperti itu. Kalau sekarang gelarnya SAP, sarjana administrasi publik. Ya, seperti itu. Waktu di Unsrinya ya, di S1-nya. Nah, untuk S3-nya sendiri ya linear karena saya ngambilnya juga di administrasi publik seperti itu bidangnya. Karena untuk jadi dosen harus linear, Mbak. Iya, dulu MAP kalau itu berarti zaman dulu. Oh iya, MAP. Kalau dulu kan MSI ya gelar saya ya. Nah, kalau sekarang kan MAP ya. Betul-betul. Oh iya, luar biasa. Nah, terus apa tuh yang membuat Bu Doris mantap sebagai seorang dosen ya? Itu langsung S1 langsung mengajar atau gimana? Atau S2 iya. dulu? Jadi saya itu ketika setelah tamat S1 itu nggak langsung jadi dosen Bu, karena saya tuh waktu itu belum minat jadi dosen seperti itu. Jadi ketika tamat tahun 2003 itu saya kerja di grupnya Wilmar. Oh iya. Sinar Alam Permai yang ada di Mariana. Apa pupuk atau apa gitu ya? Ini minyak goreng. Pengolahan minyak goreng. Kalau boleh sebut merek? Nggak apa-apa. Iya, produksinya itu Fortune sama Sania. Itu memang bisa ya dari apa? Sarjana ilmu administrasi, matching ya, tetap matching ya. Waktu itu kebetulan yang dicari itu melamarnya itu sebagai sekretaris waktu itu ya. Sekretaris direksi. Iya, jadi waktu itu ngelamar ya kebetulan karena mereka memang membutuhkan juga gitu ya. Waktu tes juga lolos, ya jadi sekretaris dulu gitu. Dan saya melakukan itu sampai 6 tahun. Dari 2003 sampai 2012. 9 tahun. 9 tahun ya. Oh iya. 2003 sampai 2012 ya. 9 tahun di Wilmar. 9 tahun di Wilmar. Setelah itu saya mau berhenti nih, resign, mau ikut suami gitu kan, suami tugas, terus mau ikut. Tugas kemana suaminya? Waktu itu di daerah, di sini juga sih di Prabu Muli, masih di Sumatera Selatan. Cuma sebagai waktu apa? Sebagai apa suami? Anak masih kecil waktu itu, ya aparat juga Bu. Oh iya, aparat. Jadi kita mau tuh ikut suami gitu kan, tapi orang tua tuh bilang, sayang, jangan jangan resign. Iya, jangan pokoknya boleh resign tapi apa sih buat kegiatan seperti itu kan. Saya ilmunya kan. Gitu kan, pikiran orang tua karena waktu itu mama juga bekerja Bu. Jadi dia melihatnya
oh cewek itu tidak harus di rumah seperti itu. Jadi saya juga dimotivasi seperti itu. Tapi akhirnya papa bilang, nggak usah lah, dia bilang ikut suami, kamu kuliah aja gitu, kuliah S2 gitu kan. Nah akhirnya karena saya bilang ya sudah punya anak tuh waktu itu kan, sudah menikah, sudah punya anak. Terus saya bilang, tapi saya bilang nanti anak saya gimana? Saya bilang gitu kan. Terus dibilang papa ya titip aja di sini gitu kan, karena masih di rumah orang tua kan, sering bolak-balik lah gitu, dititip lah anak ke rumah orang tua. Jadi saya bilang saya sudah punya anak, nggak punya anggaran untuk kuliah gitu kan. Terus papa bilang ya sudah nanti papa yang bayarin gitu. Jadi masih beasiswa orang tua gitu. Beasiswa ayah bunda. Iya, beasiswa ayah bunda. Jadi kuliah waktu itu terus tamatnya 2015. Dari 2012 sampai 2015. Ya, itu kuliah S2. Nah, setelah itu tamat, nah barulah masuk di ngajar. Kan waktu itu syarat dosen harus S2 minimal kan waktu itu ya. Berarti selesai S2 di Unsri langsung daftar ke UGM sebagai dosen. Sempat ngajar di ini Stisipol ya benar Bu, Stisipol ya, Stisipol Chandra di Muka, karena waktu itu ditawarin sama temen seangkatan gitu kan, masih keponakannya Bu Sari gitu. Jadi ngajar di sana satu tahun ya, 2 semester. Setelah itu baru ngelamar di IGM gitu. Berarti mulai 2016 ya di UGM sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Ngambil S3-nya kapan tuh? 2019 Bu. 2016 3 tahun mengajar, 2019 ambil S3. Iya S3 tamatnya 2023. 2023. Iya. Iya benar. Dari 2019 sampai 2023. Iya. 2024 aktif kembali di IGM seperti itu. Jadi sama S3 itu cuti dulu atau gimana? Atau iya sambil cuti karena waktu itu beasiswa kalau dulu namanya BPPDN, beasiswa pendidikan itu khusus dosen di dalam negeri gitu. Jadi dapat beasiswa itu harus statusnya itu tugas belajar, jadi tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran yang lain seperti itu, harus fokus gitu. Karena juga berada di luar kota seperti itu kan, tempat kuliahnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh sambil mengajar gitu. Kan di Unpad ya? Iya, karena di Bandung seperti itu. Dan waktu itu sempat COVID juga, Bu. Jadi waktu itu kita tuh COVID tuh sudah suasananya sudah kayak beda ya, gimana gitu. Pembatasan iya benar, ada pembatasan gitu. PBB ya. Pembatasan apa sih namanya? Terus daring, biasanya kan daring semuanya, kuliah daring, sekolah daring, semua daring. Iya, semua daring. Nah, itu sempat pulang ke Palembang, jadi sempatnya ngurus anak. Waktu itu anak masih SD Bu, waktu kuliah itu kelas 4 kalau nggak salah ya, kelas 4 sampai dia SMP itu kelas 2 itu saya kuliah gitu. Nah, tapi karena ada COVID, jadi saya itu sempat pulang dan bisa ngurus anak gitu. Anaknya dua? Ada dua. Ya, cewek dan cowok. Sekarang kelas berapa yang sulung? Yang sulung sekarang kuliah. Sekarang udah kuliah. Di semester berapa? Sekarang naik semester 3. Semester 3. Yang bungsu? Masih kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Udah agak longgar lah sekarang ya. Iya bener. Saya waktu yang hektik banget itu waktu S2 Bu. Waktu S2. Iya, S2 itu dia TK gitu, yang pertama yang sulung, yang kecil itu baru baru umur berapa tahun, 3 tahun apa 4 tahunan gitu ya. Nah itu saya tuh benar-benar kesulitan membagi waktu seperti itu. Kuliah, terus suaminya di Prabu Muli, terus anaknya di tempat orang tua. Iya, bolak-balik gitu ya. Iya. Prabu Muli, Palembang, sekolahnya di mana? Indralaya? Kalau di S2 di Bukit ya. Di Bukit, ya. Jadi sempat ada protes nggak dari anak-anak mungkin? Kalau protes waktu itu karena masih kecil ya, belum sih protes. Cuma saya tuh nggak bisa punya waktu untuk menulis. Jadi kan waktu kita mau tesis itu kan kita harus banyak duduk di depan laptop tuh. Nah, sedangkan dia itu nggak suka gitu lihat kita nggak main sama dia gitu. Jadi kesempatannya itu waktu dia tidur. Jadi ketika saya itu jadi tidurnya cepet, jam 8 tidur, jam 10 jam 11 bangun,
buat ngetik karena dia sudah posisi tidur kan. Nah, setelah itu sampai jam 2 atau jam 3 tidur lagi, jam 5 bangun seperti itu. Itu terus polanya, Bu. Demi mencapai cita-cita. Karir ya. Karir. Insya Allah seimbang keluarga. Gimana caranya Bu Doris menyeimbangkan karir dan keluarga supaya tetap karirnya sekarang kan nanjak kan, sekarang udah insya Allah dokter, terus udah dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, terus keluarganya juga insya Allah anak-anaknya sehat, udah kuliah, udah SMA, udah kuliah, terus karir suami juga lancar. Gimana? Ada nggak tips khusus dari Bu Doris? Ya, kalau tips khusus apa ya? Kalau saya sih, kalau sekarang tuh anak-anak udah besar, udah gede. Nah itu alhamdulillahnya ketika mereka sudah TK aja tuh udah bisa mandi sendiri gitu ya, makan sendiri tuh udah santai kita, Bu, sebetulnya. Nah, kalau sekarang apalagi mereka sudah besar kan, nah itu saya punya banyak waktu, Bu. Makanya saya senang sekali tuh kalau sekarang nggak mau punya anak kecil lagi. Sekarang ada perlu me time kan? Kita mau me time juga, udah kerja, udah ngurusin anak. Sekarang malah sukanya ngurusin hobi gitu. Hobi ya. Apa hobinya? Hobinya berkebun aja, bertanaman ya. Di rumah ya. Di rumah, terus juga ada di Indralaya ada kebun juga seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi bosen atau lagi ada libur gitu ya ke Indralaya lihat kebun gitu. Ya, kebun apa di Indralaya? Cuma nanam jagung kok, Bu. Oh, jagung. Oh iya, sekarang banyak jagung ya. Ada universitas di Palembang juga nanam jagung. Ada proyeknya ya, ada program apa gitu. Jadi mereka nanam jagung juga karena panennya cepat kan? Iya, 3 bulan panen seperti itu. Jadi memang kebun yang sebetulnya orang yang nanam gitu, tapi kita sering datang dan lihat seperti itu kan. Untuk mengawasi ya, gitu mengawasi gitu. Ya hiburan lah. Karena kan di Palembang juga nggak ada tempat yang benar-benar untuk menghibur. Kalau lihat hijau-hijau gitu ya tanaman gitu, itu sudah me time lah buat saya seperti itu. Udah refreshing ya? Iya, udah refreshing lah itu. Udah berapa kali panen itu kebun jagung? Kami itu kemarin itu baru tahu Papa ketika sakit ya. Papa kan stroke, jadi kami baru tahu beliau tuh punya tanah gitu. Nah, jadi waktu itu baru setahun belakangan ini kami liatin posisi tanah itu seperti itu. Karena selama ini kami nggak tahu, mungkin selama ini beliau sendiri yang sering ke sana seperti itu kan. Nah, ketika kami baru tahu, kami datengin, oh ternyata memang dipakai orang untuk berkebun seperti itu, Bu. Jadi kami melanjutkan juga seperti itu kan. Luar biasa. Oke, Bu Doris. Nah, sekarang kita masuk nih Bu Doris sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya di UIGM. Jelasin dong apa aja itu concernnya ilmu pemerintahan dan budaya itu. Oke, kalau ilmu pemerintahan itu hampir sama dengan itu merupakan bidang ilmu saja ya. Jadi banyak pembagiannya. Seperti dia awalnya ilmu administrasi, di bawahnya itu ada banyak. Ada ilmu politik, ilmu pemerintahan. Nanti utama urusannya apa namanya? SIP kalau kami, SIP, ya. Sarjana Ilmu Pemerintahan ya. Jadi memang ada di bawah cabang ilmu tersebut gitu. Ada ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu administrasi negara, administrasi publik ya kalau sekarang seperti itu. Nah itu di bawah ilmu administrasi. Kalau fakultasnya biasanya namanya FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, untuk di IGM sendiri itu ada ilmu pemerintahan. Karena IGM itu program studinya unik-unik, Bu. Jadi memang sengaja Pak Marzuki, foundernya itu mencari program studi yang memang tidak ada di universitas lain. Iya, di universitas negeri terutama seperti itu, Bu. Karena kita tidak mungkin menjadi saingan di universitas negeri gitu kan. Nah, sehingga kita membuat kekhususan sendiri seperti itu. Jadi kita memilih program studi ilmu pemerintahan seperti itu. Dan DKV Desain Komunikasi Visual itu yang menjadi Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya. Budayanya itu DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, itu juga satu-satunya program studi yang ada di Sumatera Selatan. Tapi sekarang itu baru buka tahun kemarin, tahun ini nih 2026 ini kemarin, 2025 itu sudah buka MDP DKV juga.
seperti itu. Oh iya. Tapi kami udah lama, ya. Udah berapa tahun? Dari 2008. 2008. Ya, jadi universitas itu sudah langsung buka. Udah mau 18 tahun ya? Iya. 2008 sekarang 2026. Lumayan lama, udah banyak tuh alumninya. Iya. Dulu IGM itu kan dari STIMIK IGM, kemudian menjadi universitas. Itulah ada ilmu pemerintahan, budaya, dan FKIP bahasa Inggris seperti itu. Dan FKIP-nya ya karena bahasa Inggris itu pasti digunakan di seluruh, pasti belajar ya Bu ya. Itu jadi mata kuliah umum wajib lah kalau di seluruh universitas. Makanya kita juga buat FKIP bahasa Inggris gitu. Kalau FIPB yang sekarang Bu Doris dekanya ada program apa aja? Tadi ada bocoran kan? Ya, ini ada program studi itu aja, ilmu pemerintahan dan budayanya itu DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan ada masyarakat, pengabdian masyarakat. Oh ya, kalau dosen itu memang ada Tridharma perguruan tinggi namanya. Nah itu Tridharma itu ialah pembelajaran, pengabdian, sama penelitian. Nah yang sering kita sering, dan tiga-tiganya itu harus sejalan Bu. Dan tiga-tiganya harus karena sejalan. Ada poin di situ ya untuk karir ya. Untuk penaikan jenjang. Jenjang. Itu harus memenuhi syarat 3 poin tersebut. Kalau pembelajaran kan sudah rutin ya di kelas seperti itu ya, udah banyak. Nah yang sering kita lakukan itu yang bertemu dengan masyarakat itu pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Kalau podcast ini pengabdian masyarakat. Podcast ya, pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian. Tunjangan kali ini Bu. Penunjang. Iya, penunjang. Jadi nanti masuk komponennya penunjang gitu karena diundang gitu ya untuk melakukan podcast seperti itu. Kalau pengabdian masyarakat seperti tadi kan di info di belakang layar oleh Bu Doris di daerah Kerajaan Angkinan di daerah Kaledonia. Cerita dong ke kita apa aja yang dilakukan di situ. Oh ya, boleh. Jadi waktu itu kami mendapatkan hibah BIMA dari Kemristek Dikti Saintek itu untuk melakukan kegiatan kepada pengrajin sulam angkinan gitu. Nah waktu itu kami dapat tempat itu juga karena mahasiswa melakukan penelitian di sana Bu untuk tugas akhir dari mahasiswa desain komunikasi visual. Nah waktu itu kami mengajukan hibah karena ada pembukaan proposal waktu itu ya. Ketika kami ajukan ternyata kami mendapatkan hibah tersebut, menang gitu ya. Akhirnya kami datang ke sana gitu untuk memberikan pengetahuan kepada para pengrajin gitu. Nah yang saya lihat di sana itu semua pengrajinnya itu perempuan Bu. Semua pengrajin. Dan pengrajinnya itu rata-rata usianya di atas 40 tahun. Ya, yang 35 tuh pun ada cuma berapa orang gitu. Jadi memang berapa orang yang tergabung, ada nama komunitasnya atau gimana? Iya, namanya komunitasnya Sulam Angkinan. Namanya Kampung Sunan. Kampung Sulam Angkinan ya. Disingkat jadi Kampung Sunan. Kampung Sunan Angkinan disingkat jadi Sunan. Iya. Kampung Sunan ya. Kampung Sunan gitu. Jadi di situ pengrajinnya itu ibu-ibu semua gitu kan. Nah jadi kami tanya kenapa pengrajinnya ini usianya di atas 40. Iya, umurnya itu gitu. Yang paling sepuh umur berapa? 60. Iya, ada yang 60. Ada yang 60. Itu ibu yang orang tuanya ibu ketuanya sendiri gitu. Ketua kelompoknya gitu ya. Kelompoknya. Jadi tetap dengan menyulam gitu. Nah saya tanya tuh Bu, kenapa di sini nggak ada yang masih muda usianya gitu ya, yang remaja. Yang remaja gitu kan. Terus dia bilang iya anak remaja sekarang tuh pada nggak tertarik dia bilang sama sulaman-sulaman gini seperti itu kan. Nah dia bilang. Padahal itu kan harganya lumayan kalau udah jadi satu set pakaian ya. Iya mahal, ya lumayan untuk perekonomian. Puluhan juta insya Allah. Iya, ada berapa banyak tuh anggota komunitas Sunan itu? Kalau yang kami bina kemarin ada 20 orang. 20 orang. Iya anggotanya seperti itu. Dan mereka berkesinambungan, artinya itu selalu ada gitu ya. Mereka itu eksis gitu ya. Iya eksis. Dan mereka selalu menerima orderan seperti itu. Iya. Khusus
baju pengantin atau baju pengantin ya? Ada banyak Bu, ada ini apa, sarung bantal. Sarung bantal. Iya gitu. Ada banyak produk. Iya. Ada banyak produk. Termasuk sarung bantal, mungkin taplak meja. Iya, taplak meja. Dari Sulaiman Angkinan juga. Iya, Sulaiman Angkinan. Jadi memang dia membuatnya itu tergantung orderan, karena ya itu tadi, karena pendanaan ya. Jadi ketika ada orderan baru mereka kerjakan gitu. Seperti apa bentuk pendampingan atau pembinaan yang dilakukan oleh FIPB UIGM ya. Jadi kami itu kemarin ada 3 program Bu ya. Yang pertama itu kami mengedukasi mereka untuk menggunakan pewarna alam, pewarna alami gitu ya. Jadi mereka jangan sampai menggunakan pewarna sintetis ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang kami lakukan itu mengedukasi mereka tentang keuangan. Nah, jadi mereka itu kan kebanyakan terutama ibu-ibu ya, keuangannya itu kan tercampur ya, antara uang belanja, terus juga penghasilannya gitu. Jadi modal sama uang buat dipakai pribadi sama iya gitu dicampur. Nah, itu kami mengedukasi mereka supaya mereka itu memisahkan gitu. Jadi kelihatan jangan sampai orang bilang, "Oh, sudah bekerja gitu tapi nggak kelihatan hasilnya," misalnya seperti itu. Atau ketika mereka menerima orderan kan mereka selalu meminta uang pangkal Bu, uang DP seperti itu, karena alasan mereka itu mereka tidak bisa mengerjakan karena tidak ada modal seperti itu. Nah, jadi uangnya itu kan kecampur, jadi harusnya kan dipisah gitu ya. Nah, itu yang kami edukasi kepada mereka gitu. Dan yang terakhir itu kami mengedukasi mereka itu tentang penggunaan digital, penjualan marketing digital. Medsos, menjual apa isinya itu ya, promosi melalui medsos. Iya betul, promosi. Kami bilang kalau menjual secara manual gitu kan kurang kurang luas menyebar. Iya, kurang dikenal gitu ya. Cuma orang tertentu. Iya, kita mikirin pasarnya kan. Nah, jangan kalau sekarang itu kan sudah dunia sosial, dunia media sosial gitu ya, digital gitu. Nah, jadi kami mengajarkan itu seperti itu, biar mereka itu bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi seperti itu, dan menjangkau pemasaran yang lebih luas seperti itu lewat digital. Iya. Tadi kan antara lain untuk pendampingan itu mereka yang tadinya menggunakan pewarnaan sintetis menjadi alami. Bisa cerita dikit itu? Oke, boleh. Yang alaminya itu dari mana tuh pewarnaan alami? Jadi pewarna alami itu banyak Bu. Ada dari kayu teger, ada juga dari kulit manggis gitu. Dia bisa menghasilkan warna-warna. Dan nempel, nggak luntur? Atau ada obatnya kalau kita bilang. Ada istilah-istilah kimianya. Kami juga mengundang orang ya. Ahlinya gitu yang bisa mengajarkan mereka bagaimana cara melekatkan pewarna alami itu supaya dia menetap di dalam kain seperti itu. Jadi dia tidak luntur dan dia melekat nempel dengan tanpa ke bahan kain tersebut seperti itu. Atau benang gitu kan. Kalau Sulaiman Angkinan kan dia banyak menggunakan benang. Nah, benangnya itu kita ajarkan untuk menggunakan pewarna alami seperti itu. Kalau kita kan disarankan memakai pewarna alami, itu manfaatnya dibanding kurang lebihnya ya dibanding dengan sintetis. Apakah misalnya kalau pakai sintetis mungkin kemungkinan iritasi kulit atau gimana gitu. Kenapa disarankan alami dibanding sintetis? Kalau kan sintetis lebih kaya warna misalnya kalau sintetis atau lebih cerah. Nah, kalau yang alami mungkin tidak secerah sintetis atau gimana? Iya, betul. Memang kalau pewarna sintetis itu lebih terang gitu ya cahaya warnanya gitu ya. Tapi kalau pewarna alami memang dia lebih lembut, lebih soft seperti itu warnanya. Itu kita mengedukasi mereka karena itu demi kesehatan Bu. Iya, dan lingkungan gitu ya. Karena pewarna alami itu kan dia lebih bisa menyatu dengan tanah, dengan air seperti itu ya. Tapi kalau pewarna sintetis kan dia berbahaya, menjadi limbah yang berbahaya gitu bagi mereka. Bisa polusi alam. Seperti di Tuan Kentang juga kan, suatu lingkungan yang ada seperti tekstilnya itu harus mempunyai pengolahan limbah seperti itu, khusus pengolahan limbah. Nah, kalau mereka menggunakan pewarna alami itu tidak perlu karena itu
tidak membahayakan bagi lingkungan. Larut di alam ya. Iya, larut di alam seperti itu. Itu alasan kami mengajarkan mereka, dan itu juga baik untuk kesehatan mereka karena tidak bersentuhan dengan produk-produk kimia seperti itu kan. Itu antara lain yang terutama di bidang budaya ya, untuk pelestarian budaya, antara lain angkinan itu ya, dengan pendampingan para pengrajin angkinan. Nah, kalau di kampus apa yang dilakukan oleh para mahasiswanya? Antara lain misalnya. Salah satu penelitian mungkin yang akhir tadi ya, itu kan dilanjutkan oleh pendampingan oleh fakultas, oleh dosennya gitu ya. Kalau mahasiswanya sendiri itu kita ada tugas project, Bu. Jadi kalau dari ilmu pemerintahannya kita ke desa gitu ya, kita memetakan desa itu seperti itu. Itu ada proyeknya, ada mata kuliahnya, dan berupa proyek mereka harus memetakan desa itu ada potensi apa, seperti itu. Itu untuk sosial, budaya, ekonominya. Iya gitu ya? Betul. Jadi bagaimana kondisi masyarakatnya, terus mereka punya kekayaan budaya, kekayaan alam apa, misalnya gitu, penghasilannya apa gitu kan. Jadi kita membuat pemetaan seperti itu. Nah, kalau untuk mahasiswa desain komunikasi visualnya sendiri, itu mereka memiliki magang namanya tuh. Magang itu hampir sama dengan KKN gitu. Mereka boleh ke UMKM, Bu. Jadi mereka itu melakukan pengabdian juga gitu kepada masyarakat dengan cara misalnya apa yang dibutuhkan, pendampingan apa yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut. Misalnya mereka UMKM ini belum memiliki logo, Bu. Nah, itu mahasiswa kami itu ada juga proyeknya yang mereka harus mencari UMKM yang belum memiliki logo dan mereka membantu untuk membuatkan logo seperti itu. Jadi mendesain logonya gitu, atau mendesain kemasannya, Bu. Jadi untuk misalnya ada kemasan UMKM yang masih polosan misalnya seperti itu, atau masih kemasan biasa yang tidak memiliki merek seperti. Nah, itu mereka bantu. Cuma fotokopi doang misalnya. Misalnya cuma fotokopi doang gitu kan. Itu kan masih sederhana sekali. Nah, itu kita bantu gitu, mahasiswa kita kita terjunkan seperti itu. Itu berupa kemasan yang lebih menarik. Iya, betul. Itu yang kita edukasi, atau mereka juga butuh edukasi untuk cara pemasaran digital. Nah, itu juga desain komunikasi visual juga mampu mendampingi itu. Jadi banyak sekali yang bersentuhan dengan masyarakat ya. Iya, betul. Khususnya yang budaya tadi, yang desain komunikasi visual itu ya. Kalau program ke depan apa lagi dari FIPB yang akan dilaksanakan? Kalau program masih yang tadi, kita baru mendapatkan hibah Indonesia Raya itu, maka kita akan menelusuri tentang sejarahnya sulam angkinan. Sejarah, masih lanjut ya? Iya, lanjut. Pendampingan sebelumnya dengan menelusuri sejarah sulam angkinan dan mengcover semua, tidak hanya di Palembang tapi juga di daerah kabupaten kota lain yang Sumatera Selatan. Ya, kita melihat hubungannya, mungkin sulam angkinan ini juga pernah dimiliki atau dimiliki juga di daerah lain seperti hubungannya misalnya seperti itu. Teman-teman budaya juga kan ada yang sekarang kuliah S3 ngambil disertasi, itu dia melihat bahwa sampai ke Pali, Bu. Ternyata di Pali itu ada arca patung yang menggunakan desain angkinan. Iya, seperti itu. Jadi mereka ke sana seperti itu untuk melihat. Iya, ternyata di daerah sana juga ada loh sulaman ini gitu, seperti itu. Nah, itu yang mau kita telusuri sejarahnya. Kalau kita lihat banyak sekali variasi. Jadi kita Sumatera Selatan, kita mikirnya kalau Sumsel atau Palembang, kita kan Sumsel kan dia Palembang ya. Ayasan Gede, Ayasan Gede, terus Pak Sangko kalau untuk busana pengantin. Tapi ternyata di Banyuasin ada lagi model hiasan kepalanya seperti apa, ternyata beda-beda ya, ada variasi, walaupun secara umum mungkin ada pakem yang sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita nggak terasa nih, ternyata udah mau di akhir aja nih podcast kita, nggak terasa. Nah, saya mau nanya, lulusan dari Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya ini
biasanya memilih pekerjaan apa atau bekerja di bidang apa ketika selesai misalnya ya? Pastinya banyak pemerintahan mungkin ya, mau jadi PNS mungkin. Nah, selain dari itu mungkin bisa share ke kita. Kalau dari ilmu pemerintahannya sendiri itu bisa jadi PNS tadi, betul. Bisa juga jadi anggota dewan. Kebetulan kita juga ada alumni yang sudah jadi anggota dewan atau juga jadi penggiat masyarakat. Seperti penyuluh pendamping masyarakat, seperti itu juga bisa, dan itu juga sudah ada, dan juga selain itu bisa membuat organisasi juga seperti itu, Bu. Nggak jadi wirausaha pun, wirausaha pun bisa. Iya bisa, dan itu juga banyak karena kita juga mengajak mahasiswa kita untuk berjiwa entrepreneur seperti itu. Dan terutama yang di desain komunikasi visual itu rata-rata alumninya juga membuka usaha sendiri, Bu. Seperti itu. Karena mereka mampu membuat desain seperti itu ya. Nah, jadi memang kita kebanyakan gitu. Dan banyak juga yang menjadi bekerja di kantor instansi pemerintahan. Terutama sekarang kan membutuhkan sekali yang namanya mendesain untuk media sosial, itu seperti itu. Nah, jadi banyak juga ada yang bekerja di Pusri alumni kami, ada yang bekerja di Polda. Luas ya. Iya, sangat luas, bisa masuk kan. Lapangan kerjanya dan karirnya sangat luas ya. Iya, betul seperti itu. Jadi kondisinya memang alumni kami itu lagi diminati, terutama yang desain komunikasi visual seperti itu. Udah berapa tahun tadi? 18 tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Yang FIPB ini ya. Oh iya, kalau fakultasnya kirain tadi saya yang jadi dosennya ya. Kalau 18 tahun ya, betul, dari betul. 2008 kan. Betul. FIPB. Nah, ini kita udah mau akhir podcast kita. Kita kasih jawaban dong buat Tribuners ya. Jadi merawat tradisi lokal di tengah gemburan budaya pop global. Sebenarnya udah dilakukan itu tadi, seperti yang mendampingi para pengrajin angkinan, itu kan kerajinan khas Sumsel. Nah, mungkin bisa share ke Tribuners versinya Bu Doris, bagaimana cara merawat tradisi lokal di tengah gempuran budaya pop global, supaya lebih itu ya, dalam satu kalimat yang bisa ditangkap langsung oleh Tribuners. Silakan. Oke. Menjadi modern berarti tidak harus meninggalkan budaya lokal. Justru generasi muda yang mengenal budayanya akan lebih percaya diri seperti itu dalam menghadapi dunia modern sekarang. Iya, karena kayak busana aja yang khas Sumsel, yang melestarikan budaya Sumsel seperti jumputan, seperti batik Palembang, songket, itu kan sekarang udah menjadi busana yang bisa dipakai untuk sehari-hari ya, untuk kerja, untuk ke pesta udah pasti ya. Dan untuk santai kasual itu sudah dimodifikasi dan dikreasikan oleh banyak UMKM di Sumsel ini ya, khususnya di Palembang. Iya, betul Ibu. Terutama jumputan. Jumputan itu kan memang kita sudah ada UMKM yang memadukan Bu antara kain itu dengan jumputan atau songket gitu ya. Nah, itu juga sangat membanggakan dan kita bisa memberitahu atau mengedukasi ke generasi muda, ini loh budaya kita seperti itu. Jadi memang tidak harus modern itu tidak harus kita jadikan musuh gitu ya, tapi jadikan itu tantangan kita supaya kita bisa mendunia seperti itu, seperti yang dilakukan oleh budaya K-pop dari Korea itu gitu. Antara lainnya ya. Iya, antara lainnya seperti itu. Kita bahkan ini sekarang zamannya viral kan, yang dari sekarang zaman TikTok, jadi banyak sekali lagu-lagu bahkan yang juga viral di influencer mancanegara, ya kan? Iya. Banyak sekali antara lainnya. Oke. Bu Doris, makasih banyak ya atas waktunya. Sangat menginspirasi pastinya apa yang dilakukan oleh Bu Doris dan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya di UIGM. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sukses selalu buat Bu Doris dan UIGM dan kita semua ya. Amin. Iya, makasih. Oke. Pemirsa, demikian podcast kita bersama Bu Doris
Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.